Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun, fasal, syurutut tahar, syarat-syarat tahar. Syurutut tahara, syarat-syarat tahar. Artinya agar tahar tersebut menjadi sah. Pertama, al-islamu Islam. Maka jika orang tersebut orang kafir, maka taharahnya tidak sah. Tamyiz dan tamyiz. Kemarin tamyiz ada dua. Yang pertama kemarin bihaitsu yafhamul khitab wa yuruddul jawab. Balagha min as-sinni ila haitsu yafhamul khitab wa yuruddul jawab. Sekira umurnya sudah mencapai ia bisa memahami ucapan dan bisa menjawabnya. Yang pertama, ada yang mengatakan tamyiz itu istiqlal itu artinya mandiri, makan mandiri, terus cebok juga mandiri, sudah bisa melakukan sesuatu sendiri. Itu juga dikatakan tamyiz. Lil istiqlal kan? Yes. Kenapa? Istiqlal. Istiqlal syurbi wal akli. Makan sendiri, minum sendiri, dan selainnya. Nah, syarat yang kedua agar supaya taharah itu sah, itu adalah tamyiz. Jadi orang tersebut harus tamyiz. Nah, kalau orang belum tamyiz, seperti anak kecil ataupun orang gila, maka taharahnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, wa'adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul. Tidak ada penghalang dari sampainya air kepada anggota yang dibasuh. Jadi tidak ada penghalang. Kalau sekiranya nanti ada penghalang, maka taharahnya tidak sah. Semisal di anggota yang hendak dibasuh itu misalnya ada tipeknya misalnya, atau ada sesuatu apapun itu yang sekiranya sesuatu tersebut menghalangi sampainya air kepada kulit, maka ini taharahnya tidak sah. Semisal tipek, tangannya ada tipeknya, sedangkan tangan ini termasuk bagian yang wajib dibasuh misalnya, maka tipeknya harus dihilangkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui apakah sesuatu yang menempel pada tangan atau pada badan itu menghalangi air atau tidak, maka ketika disentuh, andaikan ada benjolan, ketika disentuh kok ada benjolan, maka ini menghalangi sampainya air. Kalau ketika disentuh seakan-akan tidak ada apa-apa, tetap rata, maka di situ tidak menghalangi sampainya air, hanya sekedar warna. Misalnya seperti tinta yang berada di tangan misalnya, ketika kita sentuh tinta itu tidak ada benjolannya, maka ini hanya sekedar warna, tidak mempengaruhi terhadap sahnya taharah. Tapi kalau misalnya tipek ketika kita sentuh itu kan ada benjolannya, ada kasarnya di situ.
terasa kalau bahwa tipek ini menghalangi sampainya air. Maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Oke. Menabi status tato kan di sana? Tato. Oke. Tato kadisa kan beda kan, kadang orang memang sudah sebelum masuk Islam, misalnya beda sih sebelum masuk Islam, beda sih sebelum bertaubat, kan macam-macam kan. Beda nikah kalau pernah mirang namanya mana? Salah satu ustadz menjelaskan, ini ustadz ustadz TV nah. Sekon mun umpamana mana? Memang tatunya sudah ada dari misalnya anggap dulu sebelum masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, maka tato yang ada tidak perlu dibersihkan ya, Pak. Jadi wudu tetap sah katanya. Anda pernah laras kan itu? Tato itu hubungannya dengan najis. Oh, oke. Kalau tato suntik ya, tato suntik. Bukan tato cap-capan. Karena aku. Oke. Punten asli gini ya. Tato asli, tato suntik itu hubungannya dengan najis. Oh. Nah, kalau dengan sesuatu yang menghalangi air, itu tidak menghalangi air. Tak menghalangi. Itu hubungannya dengan najis, karena orang tersebut membawa najis. Tato itu kan disuntik, nanti itu kan keluar darah. Oke. Keluar darah, kemudian diwarnai, sehingga darahnya tersebut tetap melekat. Tetap ada. Artinya membawa najis. Seperti itu. Membawa najis, oke. Di situ kalau sekiranya menghilangkan tato itu dapat mudarat, ada mudaratnya pada kulit, atau misalnya masih tidak mampu untuk menghilangkan tato, misalnya mahal, sedangkan dia nggak ada duit sama sekali, fakir, sedangkan tato butuh duit. Menghilangkan tato seakan mahal. Harus laser mas. Mana lebih makin kan laser. Dan itu biayanya mahal. Diandaikan menghilangkan tato nanti itu bisa menyebabkan mudarat, maka tidak perlu dihilangkan. Tetap sah, artinya dimaafkan. Artinya orang punya tato, ternyata kemudian dia bertaubat, diberikan hidayah. Maka itu kan membawa najis, sehingga taharahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sehingga sholatnya nanti tidak sah karena membawa najis. Cuman kalau ternyata menghilangkan tatonya itu nanti ada mudaratnya, atau masih belum mampu, maka di situ dimaafkan. Najis kita tetap najis, cuman dimaafkan. Kalau sekiranya dia bisa menghilangkan tatonya, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tidak ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa menghilangkan tatonya, maka harus dihilangkan. Memang apa? Karena kalau melihat sekitar 2 tahun yang lalu, Anika ada orang perempuan non Muslim, orang Kristen, akhirnya kenal dengan orang Islam. Nah, kemudian si lelaki ini kan memberikan tantangan. Kalau kamu berani, kamu harus kalau kamu memang benar-benar suka sama saya, kamu harus lepas tato, gitu ya. Harus dibuang yang di tubuhnya, harus dibuang semua.
Akhirnya ki tantangan itu diterima dan ki ini kayak laser seluruh tubuhnya, semua bagian tubuhnya yang ditato ini, di laser. Ki memang katanya ki sakitnya bukan main katanya, istilahnya sakit beneran. Dan akhirnya masuk Islam sekitar 2 tahun lalu kalian yang di beritanya, berita apa namanya, di TV pokoknya, di YouTube. Berarti akhirnya kira apa nyamana istilahnya tidak apa nyamana istilahnya mau reng atato kini kamu tanajis ki pak mau tanajis namanya membawa najis ki. Oke, membawa najis. Membawa najis. Oh, oke. Manabi apa namanya jangan sih guru Pak cakon panjenengan manabi orang di luar Islam maka bersucinya tidak tidak sah ya. Pas kenapa status jual belinya kayak kita ketika limeleh kan beli borong kan mereka yang mengemas, mereka yang membersihkan gitu. Sedangkan bersucinya kan itu bersuci tahara wudunya. Oh, wudu maksudnya gitu. Jangan gula sih mungkin nyuciin apa namanya nyuciin barang yang makanan gitu. Punten gitu. Kan tahara jadi maksud wudunya, wudu. Oh, wudu. Oh, oke. Salat apa namanya? Tahara wudunya, mandinya. Oh, oke. Oh, tak berkaitan kalau benanu kadisa gimana makanan kadisa? Entah. Yang mereka kemas, yang mereka sih malah. Oke. Hati menabi kayak namanya tinta kadisa. Oke. Kita mencegah sampainya air kepada kulit. Nah juga kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku yang sekiranya itu menghalangi sampainya air itu harus dihilangkan juga. Oke. Cuman di situ ada pendapat yang mengatakan andaikan kotorannya itu memang dari badannya bukan dari luar. Oke. Memang dari badannya, bukan karena main tanah kemudian banyak kotorannya. Oke. Karena arau banyak kotorannya, tapi memang dari badannya keluar kotoran. Oke. Nah, maka di situ sebagian ulama mengatakan itu dimakfu, tidak nabi. Pengaruh gitu. Misalnya nggak napa nyamana mencari kantor gedek sih malah kro. Oke. Yang gedaan ki benih dari luar dari badan oke. Kan memang bedoreng berhari-hari tak mandi kadang. Oke. Kemudian sayalan dan mengalir. Air mengalir kepada anggota yang hendak dibasuh. Baik mengalirnya yang mengalir sendiri atau mengalirnya itu dengan perantara tangan. Artinya mengalir itu tidak harus mengalir dengan sendirinya. Airnya itu mengalir sendiri. Bisa jadi dengan bantuan tangan. Oh. Boleh. Oke. Oh, akatia wudhu kadisa berarti siapa yang sering dipraktekkan oleh guru kan masyayikh. Berarti kadisa kan di sanau saja sakon ini mulai yang terpenting ada air yang dialirkan kayak gini kira. Oh, oke. Itu dibantu dialirkan oleh tangan.
Artinya ada air mengalir sedikit saja, nanti dibantu oleh tangan. Kan beda dengan mengusap. Kalau mengusap bisa tangannya pecah, malah ya usap. Usap, oh Ini yang usap. Kalau mengalir, kita saya ngalir. Pada air ngalir, tekas warni, malah ya terus sarung tanam. Tangan, oh oke. Wa yakuna al-ma'u mutahhiran, dan hendaknya airnya itu mensucikan. Artinya air yang suci mensucikan. Bahasa kita air mutlak, air murni, air mutlak yang tidak bercampur dengan apapun. Air yang tidak ada embel-embelnya, air murni. Oke. Bi'alla yuslab ismuhu, dengan sekiranya tidak dicabut kemutlakan nama air, bimukhalatati tahirin, dengan bercampurnya sesuatu yang suci, yastaghnil ma'u, yang mudah menjaga air, anhu, darinya. Seperti air mutlak, bi alla yuslab wasmuhu bi mukhalatati tahirin yastaghnil ma', itu sekira kemutlakan nama air tidak tercabut. Tidak tercabut kemutlakan nama air, artinya air tersebut masih sah disebut dengan air saja. Oke. Ini yang dimaksud dengan kemutlakan nama air. Artinya air tersebut masih sah untuk disebut dengan air saja. Tapi kalau kemutlakan air itu sudah tercabut, artinya tidak lagi disebut dengan air saja. Ada embel-embelnya, air kopi, air teh, air susu. Ini namanya kemutlakan nama air sudah tercabut. Artinya sudah tidak bisa lagi disebut hanya sekedar air. Pasti ada embel-embelnya, air susu, air teh, atau kopi. Ini namanya sudah tercabut kemutlakan nama airnya. Oke. Mana biar gak bisa aing mustakmal misalkan audu karena angku aing gentong, misalnya aing segentong, pasanan air mustakmalnya gak bisa dikumpulkan sehingga mencapai 2 kullah. Kenapa menjadi tidak mustakmal lagi, kemustakmalannya hilang? Nah? Oh, hilang. Kenapa kemustakmalannya? Mana dikumpulkan bahwa tidu kolam. Tapi dari air mustakmal semua. Bisa jadi air murni boleh nih? Oke. Oh, suci mensucikan lagi. Oh, oke. Yastaghnil ma'u anhu, bisa menjaga air darinya, mudah untuk menjaga air darinya. Menabik air kopi, air kopi, kopi. Ini kan kempang, ajaga air dari kopi ini kan kempang. Oke. Kan kita beda kopi, beda air, kan kempang. Kita usah campur enak kopi. Jadi kopinya nggak usah dituangkan dalam air, artinya mudah untuk menjaganya. Oke. Ada susu, ada air. Ya, susunya jangan dituangkan ke air, kan mudah. Oke. Nah, ini namanya mudah menjaga air dari barang tersebut. Yang tidak mudah contohnya seperti apa? Seperti air belerang atau air yang bercampur dengan
apa istilahnya, dengan debu, dengan tanah. Dari sumbernya sudah alirannya tersebut mengalir di tempat yang sekiranya air tersebut menjadi keruh. Oke. Ini kan memang sudah dari tempat alirannya sehingga air itu menjadi keruh. Ini namanya tidak mudah untuk menjaga air dari hal tersebut. Nggak bisa. Oh, ini misalnya dicegah agar airnya tidak keruh, kan nggak bisa, karena memang alirannya, tempat mengalirnya itu sudah tempat yang membuat air itu menjadi keruh. Memang sudah dari alamnya seperti itu. Oke. Nah, ini namanya tidak mudah menjaga air darinya. Kalau kayak air kopi, air susu tadi, ini namanya mudah menjaga air darinya ya. Tinggal jangan dicampur. Artinya bisa untuk tidak mencampur air dengan kopi ataupun dengan susu. Tapi kalau tadi air yang bercampur dengan tanah sehingga air tersebut menjadi keruh, tidak bisa kita cegah. Memang alirannya, jalur alirnya, aliran airnya sudah dari situ membuat air menjadi keruh. Oke. Kalau contoh yang kedua ini, yang air mengalir yang sekiranya nanti menjadi keruh, maka ini juga tetap suci mensucikan. Karena la yastaghnil ma'u anhu, karena tidak bisa dicegah. Karena memang sudah tempat alirannya seperti itu. Tapi kalau yastaghnil ma'u anhu, air bisa dicegah dari hal tersebut, seperti air dicampur dengan kopi ataupun susu, maka jika dicampur sehingga menjadi air kopi atau air susu, maka tidak bisa dijadikan alat bersuci. Oke. Kalau yang mencampuri air itu sesuatu yang bukan sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang melebur dengan air tersebut. Misalnya yang mencampuri air tersebut adalah kayu kan ada kayu itu yang harum. Oke. Kayu harum. Oke. Kayu apa istilahnya? Kayu napa kanto? Kayu candah. Nah, kayu tersebut masuk ke dalam air atau dimasukkan ke dalam air, kemudian air tersebut menjadi harum. Maka air ini tetap suci mensucikan. Karena kayu tersebut bukan sesuatu yang menyatu dengan air. Istilahnya, kalau istilah kita itu istilahnya bertetangga. Jadi kayunya ini disebut dengan bertetangga dengan air. Tidak menyatu dengan air. Beda dengan kopi sama susu. Kalau sudah dicampur kopi dengan susu, kalau sudah dicampur air dengan susu, sudah kita tidak bisa membedakan lagi mana air, mana susu. Oke. Karena sudah mencampur. Tapi kalau kayu ini yang mencampurinya, masih bisa dibedakan. Oh, ini kayunya, oh ini airnya. Istilahnya itu bertetangga. Istilah fikihnya. Ada istilah mukhalid, ada istilah mujawir. Kalau kayak susu, ini istilahnya mukhalid. Bercampur. Sudah ketika bercampur tidak bisa lagi dibedakan mana air, mana susu. Kalau mujawir, ini bertetangga, artinya masih bisa dibedakan. Oh, ini kayunya, ini airnya. Ini tetap suci mensucikan. Kalau yang kedua. Dan ketentuan mukhalid kapan air itu tidak bisa dijadikan suci, tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci,
ketika mukhalid tersebut merubah sifat air. Misalnya campur ke labuan susu, tapi hanya setetes. Nah, ini kan nggak berpengaruh. Maka tetap suci mensucikan. Atau dicampur dengan kopi, tapi hanya sedikit. Sekiranya tidak merubah sifat air, maka ini tetap suci mensucikan. Sano saing sakone. Punten? Oke. Sano saing sakone, misalnya gendong. Karena yang mencampurinya kan sesuatu yang suci. Oke, oh. Oh, sesuatu yang suci. Oke. Bisa air segentong, campurnya kopi sesendok, kan tak berpengaruh, tidak merubah sifat air, maka tetap suci mensucikan. Beda kalau misalnya yang mencampuri sesuatu yang najis, maka menjadi mutanajis. Tidak bisa lagi dibuat untuk bersuci. وألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا. Dan hendaknya air tersebut tidak berubah binajisin sebab sesuatu yang najis, walau taghayyuran yasiran, sekalipun berubahnya sedikit, Ini air baik 2 kula maupun tidak sampai 2 kula. Jadi kalau air 2 kula kecampur najis, kapan air tersebut menjadi mutanajis? Jika ia sifatnya berubah, walau taghayyuran yasiran, sekalipun berubahnya hanya sedikit. Jika sifat air tersebut berubah, baik warnanya atau baunya atau rasanya berubah disebabkan sesuatu yang najis yang bercampur dengan air tersebut, maka air itu menjadi mutanajis, menjadi air yang mutanajis. Ini jika air 2 kula. Jika airnya kurang dari 2 kula, maka tidak perlu nunggu berubah. Kecampur najis, berubah ataupun tidak berubah, maka menjadi mutanajis. Wa in kana al-ma'u dunan qullatain, jika airnya itu kurang dari 2 kula, syturita alla yulaqiyahu najisun, disyaratkan agar tidak mencampurinya najis. Ghairu ma'fuin anhu, yang tidak dimaafkan. Namun jika najis tersebut najis yang dimakfu, maka tidak berpengaruh. Artinya airnya itu tetap suci, tidak berubah menjadi air mutanajis. Misalnya seperti semut, yaitu hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir. Jadi tidak ada sesuatu yang mengalir, tidak ada darah yang mengalir. Seperti semut. Semut kalau mati itu kan najis, bangkai. Cuman ia dimakfu. Maksudnya ketika terkena air, yaitu dimakfu. Karena tidak ada sesuatu yang mengalir.
Jadi dia misalnya semut masuk ke air, semut tiba-tiba masuk ke dalam air. Kemudian mati di dalam air tersebut, maka airnya tetap suci mensucikan. Mana berarti napanya mana disentuh itu gak tak apa-apa gitu berarti. Hewan sih saya tahu sebung darah. Dibuang misalnya. Oke, dibuang. Oh, tidak menyebabkan najis ke tanah gimana? Kan pola bunyinya kalau bila namanya mana? Bila nimborok kan cek jalang namanya mana? Kan bunyinya kalau si mate si ano kan. Pakai apa nih kinca ya ano kan. Ya jawab kinca kalau kan jawab juga. Tak apa kalau. Bicik jalang tahu nih kan cek jalang kan. Tak pernah merah. Oke, kan subung kan subung darah juga. Tapi tahu nih, kesakan benda menabi kinca tak. Kesakan benda apa? Putih gitu. Oke. Terus boleh. Contohnya saya contoh lagi nang kanton nih kan. Menabi mate cibi. Terus kan masuk ke dalam air, kesakan subung sesuatu yang mengalir. Oke. Enggak bilis kan saya kan. Itu menabi ajam sih mati. Oke. Yang lain boleh. Amang kuro jelas mengalir kan darahnya. Yang dicontohkan itu hasyarat. Hasyarat itu apa nama? Semut. Apa hasyarat lupa ya? Jadi semacam semut, lalat. Oke. Ben boleh kan menjejela nggak kadang melepaskan sayapnya, bro. Status sayapnya kan bisa kan apa? Aneh, tak pernah dibahas. Oke, juga ajam, bro. Kadang jadi orang anu. Ngalak bulu aja mungkin kera kopeng. Oke kan? Mana bidimen tapi mungkin tahu nih. Nah? Seharusnya kan termasuk bangkai, tapi tak pernah kebayi contoh. Oke. Mana bisa mi kelaban koceng, dan biasanya saya contoh aki kan koceng. Oke. Seakan bangkai. Oke. Kalau sami kita seharusnya kan bangkai, cuman tidak pernah dibuat contoh. Oh, mana bi koceng tak pernah apa? Bulu yang lepas. Mana bi koceng katin apa? Bulunya yang lepas. Nah? Najis. Oh, najis kan? Berarti harus cuci tangan ketika megang kucing. Setelah megang kucing. Mana najis kadisa mana birontok. Oke, mana birontok. Najis kasan. Oke. Kini kah semua madhab apa cuma madhab Syafi'i? Ini enggak masalah. Melintas mazhabnya. Nah kan biasanya kan jelas lagi kan. Ini kalau dalam madhab Syafi'i, tapi kalau dalam madhab ini, ini seperti ini. Biasanya nggak gini kan? Tak pernah ngira gue lagi kan. Cuman mana bisa sedikit kita apa di mafhum. Oke. Kemudian
wa alla yakuna istu'mila fi raf'i hadatsin aw izalati najasin. Hendaknya air tersebut tidak digunakan untuk mengangkat hadas ataupun najis. Artinya air tersebut tidak musta'mal. Oke. Bukan air yang musta'mal. Kalau air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air musta'mal itu, air itu bisa musta'mal jika air tersebut kurang dari 2 kula. Kalau air itu lebih dari 2 kula maka tidak akan menjadi tidak akan menjadi musta'mal. Mengumpulkan air musta'mal yang segala sampai 2 kula kini kata apa menjadi suci lagi. Oke. Wa man lam yajidil ma, orang yang tidak mendapati air, baik tidak mendapati air, benar-benar tidak mendapati air, hissan istilahnya, faqadal ma'a hissan, tidak mendapatkan air secara hissan, secara benar-benar, atau tidak mendapati air secara makna. Secara makna artinya misalnya orang tersebut sakit, tidak bisa menggunakan air, makanya namanya tidak mendapatkan air secara makna. Atau ada air tapi untuk mengambil air itu misalnya tidak bisa, ada musuh atau ada hewan buas dan semacamnya, maka ini juga dikategorikan tidak mendapatkan air. Atau misalnya air ada tapi ada hewan yang ada hewan. Kenapa Bro? Ada mana? Ada hewan buas. Nah, ada hewan buas sehingga ada hewan yang kelaparan. Sabda koceng. Oke. Bodo koceng. Pelka menerbit tak beri aing deki bisa mati misalnya. Oke. Sedangkan andi aing perak kuncuk sekoni. Sakwa misalnya. Oke. Maka air tersebut dikasih ke kucing, maka kita tayamum. Ini jika hewan muhtaram. Kalau hewan kayak anjing, babi itu ya tidak termasuk. Oh. Nah, ini berarti orang tidak mendapatkan air. Aukan yadurruhul ma, atau air itu mudaratkannya. Tayammama, maka ia bertayammum. Kemudian ketentuan tayammum, maka ba'da dukhulil waqt. Tayammum tersebut harus dilakukan setelah masuknya waktu. Karena tayammum ini kan taharah yang lemah. Tayammum adalah taharah yang lemah sehingga baru bisa digunakan. Oke. Orang tersebut kalau mau tayammum harus masuk waktu dulu. Oke. Masuk waktu baru tayammum. Ini tandanya kalau tayammum itu adalah taharah yang lemah. Okay. Atau tayammum ini tidak mengangkat hadas. Nah, ini termasuk tanda bahwa tayammum ini taharah yang lemah, tidak mengangkat hadas. Makanya kalau mau tayammum, niatnya itu bukan niat tayammum li raf'il hadas, bukan niat tayammum untuk mengangkat hadas, karena tayammum tidak mengangkat hadas, tapi niatnya niat tayammum agar diperbolehkan sholat. Niat tayammum agar diperbolehkan untuk menggang Quran misalnya dan lain sebagainya.
ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu, wa zawalin najasati allati la yu'fa anha, dan setelah menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Artinya jika di badan ada najis, hilangkan najis dulu, baru setelah itu tayamum. Misalnya kita punya air 1 aqua, di badan kita ada najis, maka air 1 aqua ini atau 1 gelas ini digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, habis airnya, maka kita tayamum. Kemudian dalam tayamum itu, kapan kita itu tidak dikatakan tidak mendapatkan air? Yang pertama kita lihat pada diri kita sendiri, apakah kita punya air atau tidak. Kita tidak punya air, kita lihat lagi ke teman kita, Anda punya air atau tidak. Teman kita tidak punya air, kita lihat terhadap orang yang ada di sekitar kita, ada air atau tidak. Sekalipun misalnya nanti harus beli, kalau ada air, walaupun harus beli, ya tetap harus beli, artinya tidak bisa tayamum. Kecuali misalnya gara-gara kita mau tayamum, orang yang punya air ini kemudian menaikkan harga tidak sewajarnya. Air 1 gelas misalnya dijual 100.000, ini kan tidak sewajarnya. Maka orang tersebut boleh bertayamum. Mana bi berenengan misalnya bereneng perjalanan. Perjalanan amin taeng tak beri misalkan harus beli, tapi uang yang uang bawaannya tidak mungkin untuk membeli air karena masih karena hanya cukup untuk dipergunakan untuk perjalanan. Katanya apa? Kenapa kini kata tayamum juga? Air itu kan 500 perak atau 1.000. Salah nih. Mungkin menurut semakin tak mungkin kira, tak mungkin tak mungkin mungkin karena buat bisa transfer, bisa napa semakin bisa semuanya kan. Mungkin tak mungkin pun mungkin karena alat sudah canggih mungkin. Nah, sekitar itu kita harus mencari. Nah, di situ tidak ada, maka kita mencari ke haddu, istilahnya nanti ada haddul qurb, ada haddul ghaus. Haddul qurb ini lepai jarak apa 150 meter kan ya, haddul qurb. Untuk apa? 150 meter. Untuk apa kita? Untuk mencari air. Sekeliling itu 150 meter, namanya haddul qurb. Jadi kita harus mencari air ke sana. 150 meter. Mana bi tiang ke tiang nih ke 50 meter napa 100 meter gue lepai 50 meter kan? Tiang ke tiang itu 50 meter mana kita? Nah, lepai ya. Nah, mau tak 50 kini ka, enggak, mau tak 50 kini ka 100. Oke. Berarti telo tiang. Berarti anggap dari mana bi dari panjenengan mungkin ke Kasetuan sana Patiang gini. Dua semak gitu berarti. Oke. Kikasa sekeliling. Oh, sekeliling. Ada budi kanan kacer. Oh, oke. Ada tersekat ke budi tersekat. Kapan kiri Kanan pikir tersekat. Tersekat mata. Oke. Ini kan nyaman haddul qurb.
haddul qurb. Di Manabi yakin pada air dengan haddul qurb kata ketusare aina. Kenapa ini haddul qurb? Haddul qurb istilahnya namanya mana? Oke. Jika kita yakin di haddul qurb ini ada air, maka kita harus cari di mana airnya. Haddul qurb. Batasan terdekat gitu. Apa batasan apa gitu? Istilahnya namanya. Ada haddul ghaus. Haddul ghaus ini lebih dekat lagi. Ghaus. Daripada haddul qurb. Haddul ghaus ini kita cari kalau sekiranya kita tidak yakin ada air atau tidak ada, yakin jauh ada air, maka minimal harus mencari di haddul ghaus. Haddul ghaus ini menabi orang Afwah ikaidi. Sejauh kita berteriak nama haddul ghaus. Menabi pun betus ke desa subung aing, nah buru deki bisa tayamum. Artinya penipah langsung tayamum. Ini ada ketentuannya. Dan orang sakit pun boleh tayamum jika sekiranya air nanti bisa membahayakannya. Kemudian ketentuannya, nah kalau sekiranya nanti badan ada najis seperti yang dicontohkan, badan ada najis, kemudian tidak ada air, maka itu namanya faqidut tahurain, seperti yang kita jelaskan kemarin. Faqidut tahurain. Badan ada najis, kan harus dihilangkan pakai air. Sedangkan tidak ada air, berarti tidak bisa menghilangkan najis, juga tidak bisa berwudu. Tayamum juga tidak bisa karena badannya masih ada najisnya. Maka ini namanya faqidut tahurain, artinya dia sholat tapi sholatnya li hurmatil waqt. Biturabin, dengan turab. Alat tayamum itu adalah tanah, bukan debu, tanah. Khalisin, turab yang murni, tidak ada campurannya. Tanah yang murni tidak ada campuran semen dan semacamnya. Tahurin, yang mensucikan, suci mensucikan. Tahurin yang suci. Tahurin yang suci, lahu ghubar, yang berdebu. Suci artinya tidak bercampur dengan kencing. Ghubar yang berdebu artinya ketika ditepuk dia berdebu, berhamburan. Bukan tanah yang basah. Manabi, kalau tanah yang basah itu kan tidak ada debunya. Oke. Ini tanah yang berdebu, tanah yang tidak basah. Sebenarnya kalau ditepuk kan ada yang terbang gitu kan. Oke, berhamburan lah istilahnya. Berhamburan. Nah, ini ketentuan barang yang bisa atau benda yang bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian tayamum itu apa, fil wajhi, pada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Okay. Wajah dan dua tangan. Batas wajah sama, seperti halnya wudhu. Batas tangan sama, seperti halnya pada wudhu. Yurattibuhuma bidharbatain. Yurattibuhuma, ditertibkan keduanya. Artinya muka dulu, baru tangan tertib. Kemudian
Bidharbatain, minimal dengan 2 pukulan. Oke. Dukale ngalak tanah. Maksudnya dukale apa namanya? Nepuk. Pertama, tepukan yang pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk tangan. Gitu. Ini kan saya kocak bidharbatain 2 tepukan. Oke. Benih ipokol dukale. Apa? Ipokol dukale di rumah. Oke. Okey. Oke. Benih pokol puk dukale mereka ni kan kamua. Pokol pole dukale puk ke tanah. Oke. Jadi pukulan yang pertama pokol sabak biasa. Sekalian. Pokol, mereka ni kan kamua. Ini pun pukulan yang pertama. Kan bidharbatain 2 pukulan. Ini pukulan yang pertama. Oke. Pukulan yang kedua untuk tangan. Mereka butuh praktek juga nih, Kara. Okey. Mana corona apa mana? Nah bagi. Tayammum orang kan kadang berenang pesawat, berenang karo katin apa karo? Saya tak bisa tayammum. Saya mau ngelakuin apa? Kan subung debu, karo, subung tahanan. Okey, saya kan debu. Benih tangan. Jadi saya tak bisa tayammum. Mungkin banyak lah kan. Orang tayammum. Oke. Kejaan lah. Jangan orang ini kata tayammum. Oke. Orang tayammum. Status debu karo tidak apa pasanan cara nona. Ingat si tanian ni wene. Itu debu kasa. Debu. Tanah kan tanah. Oke. Menapi debu kasa saya pernah ke debunya mana. Oke. Bangun ngak pasir karo. Nempel ke kaca. Kan debu. Oke. Pokoknya sih berhamburan nggak kini ke ponole nggak kini. Oke, kan kaca kadang kan ada kotoran lah, tinggi tulit kesak kan. Oke. Udah debu loh, kesak debunya mana. Oke. Tanah kita nah. Oke. Jadi harus tanah, bukan debu, makanya nggak bisa. Kalau saya mau beli mobil, kata-kata yang mau pakai korset. Oke. Ya, jangan. Apa sando boleh? Beda apa? Beda sehingga apa ingin solusi nggak nih kera? Mana bi tak keliru nih, kasar asitung kiai nih. Mana bi bulan bulan puasa. Aku kan sering macet ya mula. Sering macet. Napa beliau nika memperbolehkan untuk sholat sunat di kendaraan, di mobil. Sholat sunat. Oke. Sambil nyetir. Sholat sunnah itu kan tidak harus dari awal sampai akhir menghadap kiblat. Oke. Dan sholat sunnah bisa dilakukan di tunggangan. Oke. Bisa dilakukan dengan cara duduk. Berarti tak masalah nih mobil. Oke. Ndak ning sujud jangan gampang. Tak gini kan? Napa oleh tak sujud seperti biasa kita. Oke, masalahnya menanu kan tak ingat kuda, tak ingat kendaraan lambak sih, tak ingat onta, tak ingat ano. Jelas lebih banyak gerak, semuanya gerak kan. Oke. Cuman kalau menabi tunggangan yang dimaksud dalam kitab itu tunggangan hewan tunggangan. Oke, hewan tunggangan kan. Oke. Napa kini kapon bisa mana istilahnya langsung dikiaskan kendaraan. Tani menabi dikiaskan. Oke. Kan jelas kan? Tak pernah kan. Oke. Intinya kalau sholat sunnah tidak harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir, tapi kalau sholat wajib dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat. Oke. Nah, masalah tayammum tadi, misalnya nang kereta kesakan Lorok kan ki bedaing tayammum beda kan. Mungkin bodoh aing mungkin. Oke. Tapi kan
Mana status air aqua kro kenging kro. Kan bercampuran sejelas. Dengan air mineral. Kita napas. Kan masih air murni. Oke. Tidak mencabut nama air. TKP awal kan beda air. Oke. Artinya tidak mencukupi untuk bertayamum, itu tidak mencukupi syaratnya. Oke. Nah, kemudian biniyat istibahati fardhus shalah, nah dengan niat agar supaya diperbolehkan sholat. Bukan niat raf'il hadas. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Oke. Tapi kapan niatnya dilakukan? Ketika memindah. Artinya ketika mulai memindah tangan, di situ mulai berniat. Ketika mulai memindah tangan, di situ mulai berniat sampai meletakkan tangan di wajah. Oh, benih ketika sudah nyampe ke wajah ya Allah. Tidak bersamaan dengan sianoni wajah. Oh. Menabi wudu itu kan niat ketika mulai membasuh wajah. Oke. Tapi kalau tayamum itu ketika mulai memindah. Oke. Wa mashi awwalil wajhi, dan mengusap bagian pertama dari wajah. Berarti lastari nepuk ngangkat kurupona niat ke? Oke. Bani apa tidak berbarengan dengan tepukan nggak desa? Tapi berbarengan ketika ngangkat berarti. Oke. Oh. Niatnya berarti nawaitu tayammum listibahati sholati nggak? Istibahati Fardis sholati. Mana timen gula mana bida kelero berderinci na juga tayammum negara. Misalnya niatnya keangkuin apa, kita oleh yang keangkuin apa gitu. Masih pernah merang. Keng berpalupan. Palupai enggak ya? Misalnya digunakan untuk apa mana misalnya ketika tayammum mana bita keliru nih. Ketika tayammum untuk sholat fardu, maka dengan sunnahnya pun mencukupi. Tapi seumpama tayammum untuk sholat sunnah apa? Untuk fardunya tak ada kalau pakai takut lepot. Pernah merang di main gitu hulu bentar gitu. Tekik di pastikan. Oh, Tapi enggak juga. oke.